Selamat pagi semua anak didik kami kelas 11 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita pada semester 2 ini. Adapun materi awal yang mau kita pelajari di awal semester 2 ini adalah mengenai termodinamika untuk bagian yang pertama. Untuk bagian yang pertama ini kita akan mempelajari mengenai usaha proses gas. Proses gas itu sendiri ada 4 jenis. Yang pertama isobarik, yang kedua isokorik, yang ketiga isotermal, dan yang keempat adalah adiabatik. Untuk bagian yang pertama ini, usaha proses gas yang mau kita bahas hanya 2 bagian. Yang pertama adalah untuk isobarik, yang kedua untuk isokorik. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita awali pembelajaran kita dari proses gas isobarik. Apa itu proses gas isobarik? Isobarik adalah proses gas pada tekanan konstan atau tetap. Gas yang diproses secara isobarik dapat mengalami perubahan volume dan suhu. Jika volume gas bertambah, gas sedang mengembang atau memuai atau disebut juga dengan berekspansi. Jika volume gas berkurang, gas sedang dimampatkan atau terkompresi. Selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana grafik tekanan P terhadap volume V untuk proses gas isobarik. Ada 2 kemungkinan atau ada 2 grafiknya, yaitu grafik bagian A adalah seperti ini. Yang pertama kita perhatikan adalah tekanan ya. Tekanan itu selamanya akan konstan, maka garisnya adalah mendatar lurus seperti ini. Kemudian tanda panahnya ini adalah ke kanan. Ini menandakan bahwa volume akhir V2 itu lebih besar daripada volume awal atau V1. Maka V2 lebih besar daripada V1. Kesimpulan dari grafik bagian A ini adalah gas mengembang atau berekspansi. Kemudian grafik bagian B adalah seperti ini. Perbedaannya adalah arah tanda panah. Kalau untuk bagian A, tanda panahnya ini adalah ke kanan, V2 lebih besar daripada V1. Untuk bagian B ini kita perhatikan tanda panahnya adalah ke kiri. Maka V2 itu akan lebih kecil daripada V1. Maka kesimpulan dari grafik ini bisa kita tuliskan, gas dimampatkan atau terkompresi. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh gas. Usaha yang dilakukan oleh gas disebut juga dengan usaha luar. Nah, untuk menentukan usaha yang dilakukan oleh gas, kita perhatikan grafik yang berikut ini. Ini adalah contoh grafik tekanan P terhadap volume V. Nah, untuk menentukan usaha yang dilakukan oleh gas pada proses isobarik itu sama dengan luas grafik ya, luas grafik. Maka usaha W itu akan sama dengan P dikalikan dengan delta V dalam satuan Joule. Maka W akan sama dengan P dikali dalam kurung V2 dikurang V1. Perhatikan delta V di sini adalah selisih volume akhir dengan volume awal. Di mana P menyatakan tekanan dalam satuan Newton per meter kuadrat atau disebut dengan istilah Pascal. V1 menyatakan volume mula-mula dalam satuan meter kubik. V2 menyatakan volume akhir juga satuan meter kubik. Selanjutnya kita akan perhatikan proses gas secara isokorik. Proses gas isokorik disebut juga dengan isovolume. Isokorik atau isovolume adalah proses gas dengan volume konstan atau tetap. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana grafik tekanan P terhadap volume V untuk proses gas isokorik. Grafiknya adalah seperti berikut ini.
Kita perhatikan di sini bahwa nilai volume, perhatikan ini, nilai volume itu selamanya akan konstan. Maka V1 itu akan sama dengan V2. Maka usaha yang dilakukan oleh gas pada proses isokorik ya, dari persamaan W sama dengan P dikalikan dengan delta V, karena delta V sama dengan 0 atau perubahan volume sama dengan 0, maka usaha pada proses gas isokorik W itu akan sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sejumlah gas diproses pada tekanan tetap dengan grafik tekanan terhadap volume seperti ditunjukkan di bawah ini. Pertanyaannya adalah, tentukanlah usaha gas. Kita buat pembahasannya. Dari grafik ini bisa kita tuliskan nilai tekanan P sama dengan 500 Newton per meter kuadrat. Kemudian V1 1000 liter ya, ini harus kita ubah ke dalam satuan meter kubik. Ini sama dengan 1 meter kubik. Dan V2 di sini 1500 liter itu sama dengan 1,5 meter kubik. Usaha gas proses isobarik seperti yang sudah kita tuliskan tadi, W sama dengan P dikalikan dengan delta V. W sama dengan P dikali dalam kurung V2 dikurang V1. Kita masukkan nilai tekanan P, demikian juga V2 dan V1. Sehingga W akan sama dengan 500 dikali dalam kurung 1,5 dikurang dengan 1. 1,5 dikurang 1 sama dengan 0,5 ya. Dikalikan dengan 500, maka usaha sama dengan 250 Joule. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Gas ideal dalam suatu silinder memiliki volume 1,5 meter kubik dan suhu 27 derajat Celcius. Kemudian gas tersebut dipanaskan sampai suhunya 87 derajat Celcius pada tekanan tetap 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Tentukanlah usaha yang dilakukan gas tersebut. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan V1 sama dengan 1,5 meter kubik. Kemudian suhu ya, di sini masih satuan Celcius, kita harus ubah menjadi satuan Kelvin. Maka suhu awal T1 sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Suhu akhir T2 sama dengan 87 ditambah 273 sama dengan 360 Kelvin. Kemudian tekanan konstan P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, sebelum kita membuat persamaan menentukan usaha, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai volume akhir atau V2. Nah, untuk menentukan volume akhir atau V2 ini kita pergunakan persamaan dari hukum Charles, yaitu perbandingan V1 terhadap T1 itu akan sama dengan V2 dibagi dengan T2. Dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan nilai V2 ya, sehingga V2 akan sama dengan V1 dikali T2 dibagikan dengan T1. Maka V2 akan sama dengan 1,5 dikali 360 dibagi dengan 300. Kita perhatikan bilangan 360 dengan 300. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan bilangan 60 ya. 360 dibagi 60 itu sama dengan 6. Kemudian 300 dibagi dengan 60 sama dengan 5. Maka V2 akan sama dengan 1,5 dikali 6 dibagi 5. Itu akan sama dengan 1,8 meter kubik. Nah, karena kita sudah menentukan nilai volume akhir atau V2, maka langkah selanjutnya adalah kita tuliskan persamaan usaha untuk proses isobarik atau tekanan konstan. W sama dengan P dikali dalam kurung V2 dikurang dengan V1. Maka W akan sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali dalam kurung 1,8 dikurang 1,5. Hasilnya adalah
6 kali 10 pangkat 4 Joule bisa kita ubah menjadi satuan kilojoule akan sama dengan 60 kilojoule. Selanjutnya contoh soal yang nomor 3. Suatu gas dalam wadah silinder tertutup mengalami proses seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pertanyaannya, tentukanlah usaha gas dari bagian A ke B, bagian B, C ke A, bagian C dari B ke titik C, bagian D dari A ke B ke C lalu kembali ke titik A. Kita buat pembahasannya. Ini tadi grafik soalnya ya. Nah, untuk menentukan usaha pada grafik ini ya, kita bisa menentukan luas daerah di bawah grafik tekanan P terhadap volume V. Untuk bagian A, usaha dari A ke titik B, notasinya adalah WAB. Usaha WAB itu akan sama dengan positif luas A, B, E, D. Kenapa ini bertanda positif? Karena volumenya bertambah. Ya, perhatikan tanda panah ini adalah ke kanan, maka volume akhir lebih besar daripada volume mula-mula. WAB akan sama dengan AB ya dikali BE. AB akan sama dengan 200 dikurang dengan 100 ya, dikalikan dengan BE sama dengan 150. Sehingga WAB sama dengan 15.000 Joule atau sama dengan 15 kilojoule. Kemudian untuk bagian B ya, usaha dari C ke A, dari C ke A, notasinya adalah WCA. WCA itu akan sama dengan 0. Kenapa? Tidak membentuk bidang ya, tidak membentuk bidang atau luasnya sama dengan 0. Atau bisa juga kita sebutkan dari C ke A ini adalah proses secara isokorik atau isovolum sehingga usahanya sama dengan 0. Untuk bagian C, usaha dari B ke C ya, dari B ke C notasinya adalah WBC. WBC itu akan sama dengan negatif luas trapesium BCDE. Kenapa ini bertanda negatif? Perhatikan dari B ke C ini volumenya adalah berkurang ya, maka bertanda negatif. Maka WBC akan sama dengan negatif ya dikali CD ya, CD ditambah dengan BE. Ini merupakan dua sisi yang sejajar ya, dikali DE yaitu tingginya atau jarak kedua sisi yang sejajar dibagi dengan 2. Sehingga WBC akan sama dengan negatif 400 ya, ini 400 ditambah dengan 150 dikali dengan jarak dari titik A ke titik B atau ketinggiannya ya, ketinggiannya sama dengan 100 ya, 200 dikurang 100 sama dengan 100 dibagi dengan 2. Maka WBC sama dengan negatif 550 dikali dengan 100 dibagi dengan 2, maka WBC akan sama dengan 55.000 dibagi dengan 2 akan sama dengan negatif 27.500 Joule atau sama dengan negatif 27,5 kilojoule. Yang terakhir adalah bagian D, usaha dari A ke B ke C lalu kembali ke A. Untuk menentukan usaha bagian D ini, WABCA sama dengan WAB ditambah WBC ditambah WCA. Maka WABCA sama dengan WAB sama dengan 15 kilojoule ya, ditambah dengan WBC ya sama dengan 20 negatif ya, negatif 27,5 kilojoule ditambah dengan WCA sama dengan 0. Maka W dari A ke B ke C lalu kembali ke titik A itu besarnya sama dengan negatif 12,5 kilojoule. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Sebagai tambahan di sini ada saya buat soal-soal latihan
Ada 4 soal yang bisa kalian coba secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses.